Presiden Jokowi sampaikan 2023 bakal jadi tahun gelap untuk semua negara. Ini jelas menciderai rasa keadilan masyarakat dan jelas dampaknya akan menjadi beban berat pada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Contohnya 1, 2, 3 sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Ada windfall dari komoditas kita, yaitu agar sebagian juga ditabung untuk nambah kekuatan. Semuanya harus berjaga-jaga seperti itu. Tidak semuanya dihabiskan untuk subsidi energi. Kita tahu karena krisis pangan melanda dunia, harga-harga pangan semuanya naik. Permasalahannya bukan hanya harganya akan menjadi lebih mahal atau tidak, tetapi ketersediaannya itu juga. Pasokannya. Kalau kita bicara tentang kenaikan harga, masih ada puluhan cara untuk meredam dampak dari kenaikan harga tadi. Tetapi kalau barangnya nggak ada, ini yang udah sulit. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dari masing-masing lembaga, baik kementerian maupun lembaga pemerintah dan kementerian, untuk betul-betul serius. Dan saya punya keyakinan, kalau memang Presiden sudah serius, lalu Pak Menterinya serius, Kepala Badannya serius, DPR-nya serius, kita bisa kerjasama, insya Allah ini bisa kita atasi bersama. Dengan demikian, maka tugas rezim nih fokusnya pada mengatasi resesi, keluar dari zona pertumbuhan negatif menuju pertumbuhan yang positif. Namun ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan, saudara. Jika di dalam kabinetnya itu orangnya masih menghadapi konflik of interest yang tinggi. Kebijakan tidak akan punya orientasi penguatan ekonomi, tapi penyelamatan oligarki saja. Nah, inilah bahayanya. Ekonomi kapitalis, ekonomi liberal, dan ekonomi yang berlandaskan pada barat dan juga berlandaskan pada para investor dan pemilik modal. Nah, Presiden Jokowi meminta masyarakat berhati-hati mulai saat ini. Dia menyatakan tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi, pangan hingga energi akibat pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia-Ukraina. Jokowi mengaku mendapatkan prediksi itu setelah mengobrol dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Internasional Munich Serifan hingga Kepala Negara G7. Jokowi menyatakan mendapatkan kabar dari Bank Dunia akan ada 66 negara yang ambruk akibat kondisi ekonomi yang buruk. Angka itu, kata Jokowi, awalnya hanya 9 negara, kemudian bertambah 25 negara, 42 negara hingga menjadi 66 negara. Lebih lanjut, Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di beberapa negara besar seperti Singapura, Eropa, Australia hingga Amerika anjlok. Namun, turunannya pendapatan masyarakat itu justru diimbangi dengan kenaikan harga barang dan inflasi. Jokowi bahkan menyebut kondisi ekonomi dunia saat ini sudah pada tahap mengerikan. Untuk Indonesia, Jokowi menyebut pemerintah berusaha mengendalikan harga BBM agar inflasi tidak terjadi. Namun, konsekuensi dari tindakan tersebut membuat subsidi yang dikucurkan pemerintah menjadi membengkak. Masalah krisis pangan dan energi tersebut terus dilontarkan Jokowi dalam berbagai forum. Sebelumnya, hal serupa juga diungkap pada pertemuan dengan sejumlah relawan yang pernah mendukungnya pada Pilpres 2019 dan 2024. Soal krisis pangan, Presiden Jokowi juga sempat meminta para menterinya untuk terus menggenjot produksi bahan pangan alternatif, salah satunya adalah sorghum. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan Jokowi meminta dibuatkan roadmap untuk meningkatkan produksi sorghum. Presiden Joko Widodo memperkirakan ratusan juta orang akan kelaparan dan mengalami kekurangan makan, takut akibat krisis pangan yang disebabkan terhambatnya rantai produksi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Berbicara dalam zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka, Jokowi menyebut perkiraan tersebut lebih buruk dari proyeksi sebelumnya yang menyatakan 330 juta orang terancam kelaparan dan kekurangan makan laut. Pernyataan Jokowi ini keluar setelah mengetahui fenomena kenaikan harga pangan dunia. Salah satunya adalah komoditas gandum yang mengalami kenaikan 30 hingga 40% imbas dari perang. Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mengaku memiliki stok gandum sebanyak 22 juta ton. Usai bertemu dengan Zelensky, Jokowi lantas bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat berbincang dengan Jokowi, Putin mengaku memiliki stok gandum sebanyak 130 juta ton yang tidak bisa dikirim karena berbagai sanksi imbas invasi ke Ukraina. Menurut pengakuan Rudy Samin,
Sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa sembako-sembako yang dikubur di situ sudah membusuk dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat, bentuknya berupa beras. Ada temuan masih berada dalam satu karung. Rudi merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya. Bahkan, lanjut Rudi Samin, hal itu diperkuat dengan pernyataan orang kepresidenan yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Rocky Gerung sebut kapasitas birokrasi kabinet presiden dan para penegak hukum sangat rapuh lantaran kecolongan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi alias Apeng. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri, Raja Tamsir Rahman, dan bos PT Duta Palma Group, Apeng, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Menjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah dengan merugikan negara, yaitu 78 triliun rupiah, Rocky Gerung menilai bahwa itu memang sangat fantastis. Menurutnya, bisa saja masih ada korupsi yang lebih besar lagi di belakang kasus Apeng. Tidak dipungkiri, Rocky Gerung bahwa di era masa pemerintahan Presiden Jokowi, korupsi seperti dibiarkan saja. Apalagi menurutnya Apeng mengintai dengan benar dalam artian bisa membuat kalkulasi ekonomi politik yang tepat. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa ide dari Apeng untuk melakukan korupsi besar karena kemampuannya melihat buruknya birokrasi, kabinet, dan pengawasan dari pemerintah. Kendati demikian, ia menilai meskipun kita ingin marah karena tindakan Apeng, tapi perlu juga untuk mengoreksi diri sendiri.